Oke, itu kewajiban. Ya bukan wajib ya. Tapi kalau bahasa Indonesia walaupun nggak wajib juga kan ini kewajiban lu gitu ya. Padahal hukumnya nggak wajib. Nah, di Indonesia kan ada yang lucu. Ini hukumnya setengah wajib. Di mana wajib dibagi-bagi ada setengah ya. Tapi itu kan bahasa Indonesia. Jadi ini kewajiban kita umat Islam. Jangan diartiin kewajiban ditinggalin dosa dikerjain pahala ya. Kerjain aja, jangan ditinggalin. Ibu bapak kewajiban kita dengar para nabi alaihi salam, Adam alaihi, Nuh alaihi, kemudian Syed alaihi, Yusuf alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Ismail, Ishak, kemudian siapa lagi, Yakub, sampai baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Saya ulang lagi, kalau kita ngedoain orang lain sementara yang kita doain punya di depan kita, maka pasti ada malaikat yang ngaminin sekaligus ngomong elu juga bakalan dapat sesuai dengan permohonan lu buat saudara lu, gitu kira-kira ya. Nah, sekarang kita alaihi salam, semoga Allah menyelamatkan para nabi, semoga Allah menganugerahkan keamanan kepada junjungan baginda Maulana Muhammad. Maka ada malaikat, amin, amin. Lu juga karena ngedoain nabi supaya selamat, lu juga insya Allah bakalan selamat. Oke ya. Nyebut bapak almarhum bapak. Artinya semoga dirahmati bapak saya yang udah di alamul, karena lu ngedoain bapak lu, maka insya Allah bapak lu dirahmati, karena yang minta lu juga bakal dirahmati sama Allah. Apa susahnya sih nyebut almarhum? Apa susahnya nyebut almarhumah? Termasuk yang lain, almarhum Cing, almarhum Encang, almarhum Kong, almarhumah Nyai, semua sama-sama kita sebut supaya mereka dirahmati Allah, sementara kita juga kebagian rahmat dari Allah. Dan sekarang kita kudu ngomong radhiyallahu huma. Abu mah bikin buyang lagi, lu yang bawa aku. Ada mungkin Allah kalau ngomong bikin buyang yang buyang itu yang gak becus. Ibu bapak, kenapa anhuma? Balik lagi ke kemarin. Kalau satu laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau kebetulan perempuan kayak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah sama Sayyidina Abu Bakar, dua-duanya sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Nah kalau sekarang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu, iya kan kalau dikhotbah warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina wa a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Cuman kadang-kadang dia mau kelon kayak nggak denger. Warḍo artinya apa? Bertaruhlah, ucapkan radhiyallahu anhu untuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga an baqiyatus sahabat, dari sisa sahabat selain yang empat. Kita disuruh wardallahumma, berikan kalimat radhiyallahu anhum. Tapi rata-rata nggak ada yang mau nyaut ya. Kadang-kadang saya sendiri mau nyaut karena keras malu. Orang di samping saya juga diam aja. Kan belum. Kudunya dapat pahala dari radhiyallahu anhum. Karena nggak diucapin ya hilang itu pahala. Besok yang kedua ada kerjasama emang antara khotib dan jamaah ya. Ada kadang-kadang jamaah udah siap banget khotibnya pada lembut.
Ngadu malah dewa siapa radhiyallahu anhum kami itu sahabat. Ya, Allahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina wa a'immatina Abi Bakr as-Siddiq. Nah, kalau satu-satu radhiyallahu an wa an amiril mu'minin ats-tsani Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian amirul mu'minin Rabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu ta'ala wajah. Yang rada rame waktu tarawih ya sampai yang rakaat berapa? Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betul nih. Lu berhasil ngerti supaya bangun. Kok tidur? Rakaat keempat belum yang teriak berisik lu. Yang tadi ngebangunin tidur gantian. Cakep ini mention ya. Oke, ini yang kita ini dalil bahwa amal soleh itu bisa kita jadikan wasilah untuk mencapai apa yang kita kepengenin ya. Kalau bahasa simpelnya bertawasullah Anda dengan amal soleh. Apa itu tawasul? Jadikan itu amal soleh perantara untuk diterimanya doa kita oleh Allah. Itu isinya ya, supaya kita serius nih. Ternyata ini penjelasan bukan sembarangan penjelasan, tapi datang dari seorang manusia yang hidupnya tidak pernah bohong, mulutnya tidak pernah berkhianat, adalah junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya yuk kita perhatiin ini bentuk cerita, bentuk dongeng, bentuk kisah ya. Dari Abi Abdurrahman yang meriwayatkan atau yang mendengar pertama kali di antaranya, bukan semua ya. Di antaranya ini dongeng yang diucapkan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad. Banyak didengar oleh para sahabat. Di antara sahabat yang dengar adalah boleh dibilang Abi Abdurrahman, boleh dibilang Abdullah bin Umar ya. Sayyidina Umar sahabat, anaknya Abdullah juga sahabat ya. Punya anak namanya Abdurrahman, jadi disebut Abi Abdurrahman atau Abdullah bin Umar. Yuk kita bareng-bareng radhiyallahu anhu ya. Oke, kalau ini saya ingat, saking kepengennya kita diterima doa sama Allah, itu sahabat nggak pernah ditinggal sama guru-guru kita. Ya Jalal Malikul Amin Ta'ala Dini Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa alihi wasallam. Nah, kalau para ulama pakai wa radhiyallahu, kalau saya pakai amr, pakai kalimat apa namanya doa ya, wardallahumma, ya Allah anugerahkan ridhamu an kulli, dari setiap sahabat yang pernah bersahabat dengan baginda Maulana Muhammad ya, yang sudah kita atur sudah dipakai nggak itu tanda bahwa ngedoain sahabat itu insya Allah cara atau salah satu cara untuk diterimanya doa oleh Allah. Tapi kalau udah tuh salawat Allahumma sholli ala sayyidina salawat itu kan ada yang waradhiyallahu anhu kulli sahabat. Kalau saya kata guru lebih enak pakai amr, wardallahumma, ya Allah anugerahkan ridhamu an, dari kulli, setiap sahabat yang pernah menemani baginda Maulana Muhammad. Oke ya, makanya betapa pentingnya bertarobi ya,
mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu saat para sahabat disebut ya. Oke. Apa kata beliau? Begini yang menizin, iya Pak, saya dengerin Pak, kan kira-kira begitu nih. Ya. Kalau pakai YouTube kan begitu, YouTube suka nyetel nama orang, nyetel suara orang, ayo gimana, ayo lanjut, kan gitu. Kalau orangnya nggak ada. Kola, ya, kola berkata. Siapa yang berkata? Ya Abdurrahman tadi, Abi Abdurrahman. Qala fi'lun madin mabniun ala fatih wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wujuban taqdiruhu wa jawasan taqdiruhu wa yaudu ala Abi Abdurrahman. Begitu ya. Kalau ngapalin bahasa nahwu kan begitu ya. Qala berkata Abi Abdurrahman atau berkata Abdullah atau berkata anak Sayyidina Umar. Bagaimana ngomong Nabi? Sami'tu, ya mohon beliau ya. Sami'tu apa artinya? Sami'a mendengar, yasma'u sedang mendengar, sam'an pendengaran, sami'un yang mendengar, masmu'un yang didengar ya. Di sami'a yasma'u itu artinya mendengar. Kok Abi di sini sami itu, sami'a, sami'u. Kalau belajar bahasa Arab, kudu begitu. Jangan lihat terjemah. Sami itu ini apa sih? Huwa huma hum, hiya huma humna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita cocokin ya. Sami'a, sami'u, huwa sami'a, huma sami'a, hum sami'u, hiya sami'at, huma sami'a, hum hunna sami'tunna ya, sami'na, kemudian anta sami'ta, antuma samituma, antum samitum, ana sami. Ini oh berarti samitu ana samitu. Artinya samitu ana. Terus ana samitu iya artinya samitu saya Jadi bukan Amiruddin yang mendengar ya. Bukan Imam Nawawi yang dengar, tapi yang mendengar itu adalah seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ngedengar apa? Sami itu berarti fi'lun wa fa'il ya. Setelah itu terjadi maf'ul. Maf'ul itu harus mansub. Alamat nasab yang pusat adalah fathah. Makanya kita lihat sami'tu Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah, nggak mungkin Rasulullah, pasti Rasulullah ya. Sebab menjadi maf'ul, sementara Rasulullah kalimahnya menjadi mudhaf. Allahi lafzul jalalah, lafaz Allah menjadi mudhafun ilaih. Nggak mungkin salah sudah, pasti Rasulullahi. Kalau sekarang ada yang baca Rasulullahu, cekek, menilai kaidah. Nah sekarang banyak ustaz-ustaz pada baca hadis sementara nggak ngurusin mana yang namanya mubtada, mana khobar, mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul. Alasannya apa? Ribet. Kan saya sering jawab, gua ngedenger lu kagak ngerti nahwu lebih. Oke. Samitu kata Sayyidina Umar, kata siapa? Saya kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Amiruddin, tahu nggak lo apa bah? Aku pernah mendengar atau aku telah mendengar.
Yang abah dengar siapa? Ya kagak lain, masa mau yang lain buat ceritain. Yang gua denger adalah orang yang selalu gua dampingin, orang yang selalu gua cintai, orang yang selalu gua jaga, orang yang selalu gua ikuti apa yang jadi kehendaknya, apa yang menjadi kebiasaannya. Sebab ngikutin dia itu adalah cara untuk dapat rahmat Allah. Siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Nah ya, jadi saya bilang kita mah hampir tiap waktu muludan. Sebab yang namanya muludan itu mengenang perjalanan daripada baginda Maulana Muhammad. Adapun kebulinya ya boleh setahun sekali, tapi jangan dibilang wajib ya. Jibilah doang itu mah sarana untuk mengingat baginda Rasul. Kalau memang tanpa kebuli ingat ya udah tanpa kebuli, tapi kagak lucu kalau ingat rame-rame nggak ada kebuli kan begitu. Jangan dibilang wajib. Siapa yang bilang di zaman Rasul nggak ada maulid, zaman sahabat nggak ada maulid ya. Maulid itu diadain pas terjadi perang apa tuh? Syekh Malik Muzaffar ya. Jadi seorang panglima namanya Salahuddin Al-Ayyubi melihat umat Islam udah pada loyo nih, wah bangkitkan semangatnya nih. Kebetulan beliau ingat Rabiul Awal, sekalian kita sama-sama mengutarakan semangat yang begitu Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kelahirannya, dikumpulin sama para raja, para ulama, para kiai, para cendekiawan, para cendik untuk sama-sama itu jadilah itu peringatan Maulid. Jangan katakan wajib ya, itu hanya sarana untuk mengenang baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang didengar siapa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang didengar siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang didengar oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah adalah omongan daripada baginda Maulana Muhammad. Oke. Yuk kita perhatiin ngomongnya bagaimana itu Nabi. Begini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lu pada tahu ya, seolah-olah kita hidup bersama beliau nih. Lalu dengerin kata Nabi, iya mbak, ya. Apa kira-kira mbak? Intolako yakulu Nabi bersabda ya. Intolako salafatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul nabi. Kemudian ya, intolako tuh lihat tulisannya ya. Intolako boleh memakai tabir, boleh bukan Quran ya, hadir. Intolako salah satu nafarin mimman kana qablakum hatta pernah ada kejadian dulu Aminuddin intolako berangkatlah. Yang berangkat siapa bah? Salah satu nafarin ya. Ternyata yang berangkat salah satu berapa? 3 nafarin orang. Salah satu nafarin 3 orang manusia berangkat dari tempat mereka masing-masing, yang mana orang ini mimman karena qablakum, bukan zaman sekarang, tapi orang-orang yang hidup sebelum kamu wahai para sahabat ya.
Jadi Nabi kepengen menceritakan satu kejadian yang ternyata kejadian itu terjadinya sebelum lahirnya atau bahkan sebelum diutusnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak dijelasin apakah di zaman Nabi Isa, apakah di zaman Nabi Musa ya. Yang jelas ini kejadian adalah terjadinya sebelum baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ifrat ad-dhamir bil ta'ani. Ini saya kasih pengertian nih para santri. Nafarun itu manusia ya. Manusia itu disebutnya nafar. Nafar itu gunakan untuk dari 3 sampai 9 ya. Jadi 3 dari 9 dari 3 orang sampai 9 orang disebutnya itu nafar ya. Kelompok manusia yang ada antara 3 sampai 9. Di sini intalak salah satu nafar. Berangkat 3 orang manusia, yang mana manusia yang akan saya ceritakan ini kata Nabi min dari man, orang yang karena adalah seorang qablakum, hidup sebelum kamu. Singkatnya gimana? Bismillah, berangkat dari rumah ya. Ya di sini nggak dibilang pakai hitung-hitungan enggak ya. Kalau kita kan kadang-kadang hitung-hitungan, kira-kira hari apa yang bagus? Waduh, Kemis kayak yang bagus. Jamnya jam 9, kenapa? Masih seger, baru sarapan. Iya. Kalau jam 2, belum makan siang. Pak Bu, Nabi nggak pernah mengatakan berangkat hari itu cuma beliau ada isyaratnya ya. Kalau mau usaha beliau hari ini, kalau mau nikahin beliau hari ini, tapi nggak mengatakan bahwa harus hari ini. Nah, kalau kita pengen ngikutin bolehlah kembali dari uswatun hasanah liman kana yarjullah ya. Sering saya mau pindah rumah. Emang kenapa rumah lama saya jual? Buat apa? Bayar utang. Nah sekarang rumah baru, nah, itu punya duit, kredit. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira hari apa tuh? Ikutin Nabi ya. Nabi itu waktu nyampe ke Madinah qubaila subhi, sebelum subuh. Makanya saya kepengen setiap yang pindah hari Senin terjadinya Nabi. Jadi hari Senin sarapan pertama di rumah baru. Wah, itu cakep ya. Bacaan Nabi apa? Dirahasiain. Kudu bawa ayam putih ya. Bohong. Bacanya bismillah ya. Setiap keluar dari rumah yang dibaca sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au adilla au udalla au abliya au yubgha alayya au ajhala au yujhala alayya au azlima au udlama. Panjang begitu. Ntar ada hadisnya dan saya bikin insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Akan kita pelajari apa yang diucapkan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau keluar dari rumahnya. Allahumma inni kharajtu ittiqa'a wajhik, macam-macam ya Allah, saya keluar bukan karena sombong, bukan karena ini, tapi semata-mata ingin mendapat redha-Mu ya Allah. Terutama orang yang mau nak haji, yang umroh ya saya ingin tuh para hadirin ya, supaya sama-sama dekat dengan rahmat Allah. Balik ke pelajaran. Berangkat kami rutin dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula illa billahil aliyyil azim. Saya hadirnya para santri biar singkat nggak terlalu panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai doa yang setelah sholat. Allahumma antas salam
wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana wa adkhilnal jannata. Itu biasa saya baca ya setiap saya berangkat. Engkau sumber selamat, maka saya kepengen di tempat saya sendiri, di perjalanan saya kepengen supaya terus selamat. Umpama sudah berakhir hidup saya, adkhilna jannah, masukkan saya ya Allah ke dalam surga. Ya, itu saya baca setiap mau berangkat, bukan setiap habis sholat, setiap mau berangkat ya diem-diem. Terus saya dengar Abi emang gua kudu teriak? Ya nggak usah lah, ya. Masa mentang-mentang dia Allah habis salam, habis salam, wah murid bisa pada jatuh. Ya. Oke, sekarang berangkat ke apa yang diucapkan hatta, sehingga. Nah, arti hatta itu sehingga awahumul mabit. Apa al-awa itu? Sehingga menghampiri mereka, ya, sehingga datang kepada mereka atau sehingga sampai kepada mereka al-mabitu, waktu tidur, gitu ya. Bata yang itu artinya tidur ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah haji atau sekarang ada yang lagi berangkat haji, ada kewajiban haji al-mabit di Musdalifah, nginep di Musdalifah ya. Nah di situ ada kalimat apa nih? Berjalan, itu orang bertiga berjalannya, berjalan kira-kira apa namanya? Ya udah perjalanan sehingga tidak terasa datang kepada mereka atau menghampiri mereka waktu istirahat mereka. Berarti ini perjalanan berlanjut sampai malam. Ya Allah, maghrib, waduh, sore ini kita kudu berhenti dulu, bagaimana caranya? Waduh, mana nggak ada hotel, waktu itu apartemen baru dibangun, kontrakan juga belum ada. Yuk, berarti akhirnya apa yang mereka cari? Mereka cari tempat itu ila gharim. Gharim itu gua, ya. Jadi beliau bertiga ini sama-sama mencari tempat istirahat. Kan nggak mungkin waktu itu belum ada hotel, belum ada motel, belum ada apa-apa dan bangunan yang menyediakan untuk istirahat. Satu-satunya jalan dari gunung yang ada guanya. Jelas ya? Dan ya Allah dapat foto kita dari apa yang diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya kalau kita bayangin ya itu ya apa namanya film-film zaman dulu tuh ya kan nggak ada hotel ya. Waduh, kebetulan nih ada apa? Ada gua tuh, kita masuk aja. Singkatnya apa? Fada khaluhu, maka dakhaluhu, masuk mereka ke ke apa tadi? Gua. Ini kebetulan ada gua nih, udah kita masuk sini aja dah. Istirahat supaya kita sama-sama bisa menghilangkan rasa letih dan untuk kembali seger. Ntar besok kita teruskan perjalanan. Cuman baginda nggak mengatakan ini orang mau kemana, enggak ya. Yang diceritakan intinya aja, substansinya aja. Begitu pada masuk ke dalam duha, apa yang terjadi? Nah, ini fan hadarat sohratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Begitu mereka sudah berada di tengah-tengah ghar, tahu-tahu dengan izin Allah jatuh batu gede dari atas gunung dan ternyata jatuhnya pas di lubang gua yang tadi mereka jadiin sebagai pintu masuk. Ketutup ceritanya itu si Roma. Jelas? Begitu istirahat, ini mah bukan salawatan kali ya. Waduh, apa itu? Subhanallah, pasti la ilaha illallah, batu gede banget ini. Lah, nutupin pintu, nutupin gua. Lah bagaimana kita bisa keluar
Jadi sama mau tutup batu itu. Fanhadarat safra, maka jatuhlah batu gede minal jabal dari atas gunung. Fasadat, akhirnya itu si batu gede menutup alaihim atas mereka. Keluar itu si gua tertutup sekarang, nggak mungkin mereka bisa keluar lagi dari gua tadi, mengingat si pintunya atau guanya udah ditutup sama batu gede. Akhirnya musyawarah bagaimana menambah tenda nih, ya. Nah, kita dalam kesulitan ini, sementara kita harus keluar besok pagi, berusaha kita dorong aja, nggak mungkin. Saya gede lu, bisa-bisa lu yang mental. Gimana ya? Ada pendapat. Faqalu, mereka semuanya sepakat. Innahu la yunajjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bisalihi a'malikum. Begini gimana pendapatnya deh? Kayaknya anak punya pendapat nih sudah apa sih? Enggak, saya khawatir ntar lama-lama sampai tidur. Dongeng enak. Woi, bangun. Biasa kan kalau ya ini bukan kadang-kadang kalau tidurin anak kan pakai dongeng ya, dongeng si kancil, dongeng siapa lagi. Nah ini jangan lupa, yang mendongeng adalah baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau apa? Begini akan mereka punya pendapat. La yunjikum min hadhihi sahra. Hasilnya apa? Innahu, sesungguhnya situasi ya, la tiada. Yunji, ingat yunji ya, yunji itu kan kita sedang doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina, boleh ya, atau tunajina biha. Saya pakai dua-duanya. Salatan tunjina wa tunajina biha. Tunjina masa lalu, tunajina masa akan datang. Yang masa lalu peristiwa yang pernah menimpa saya, mudah-mudahan kagak balik lagi. Musibah baru insyaallah saya diselamatkan. Tunjina wa tunajina, tapi boleh satu-satu ya. Tunjina aja tanpa tunajina, atau tunajina tanpa tunjina. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin. Kalau saya minta guru ngalam Nabi dulu. Ghina faqrina, yang bikin kaya kefakiran kami adalah wasilahnya Nabi. Kemudian wasurur qulubina, hati yang sedang luka akan terhibur dengan hadirnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa zina wa surur qulubina wa najatina, dan munculnya beliau merupakan keselamatan kami di dunia wal baru. Salatan tunjina wa tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengerin saya. Berarti ini yang kedua diambil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina, boleh salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ahwali gede ya, akemu al ahwali wal afat wa taqdi lana biha, ya enggak usah pakai min. Wa taqdi lana biha jami'ah, bukan sebagian, semua kepengen saya, hajat saya engkau kabul ya Allah. Kalau pakai min sebagian ya, sebagian kan separuh kan enggak semuanya, mendingan langsung semua. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat.
Engkau selamatkan kami dengan salawat ini al-ahwal segala kerepotan wal afat dan segala kehancuran wa taqdi lana dan Engkau tunaikan ya Allah lana bagi kami yang sedang berdoa jami'al seluruh al-hajati kebutuhan wa tutahhiruna biha min jami'is dan Engkau sucikan kami ya Allah dari seluruh yang kotor-kotor. Watarfa'una biha dan dengan selamat Engkau angkat derajat kami di sisimu ya Allah. Watuballighuna diulang lagi Engkau sampaikan dengan berkah salawat jami'an hajat seluruh kebutuhan ya Allah. Watarfa'una biha indaka ala watuballighuna min jamil khairat dari semua yang baik-baik yang jelek jangan sampai terjadi ya Allah. Lihat ininya fil hayat selama saya hidup wa ba'dal mamat dan setelah saya jelas ya. Saya baca kafi supaya saya bisa bersinar selama hidup dan juga bersinar setelah saya mati. Saya baca waqi'ah biar dihindar Allah daripada kefakiran sehingga saya menjadi orang yang berkecukupan. Ini terjadi mudah-mudahan selama saya hidup dan juga setelah saya mati. Itu jangan lupa ba'da fil hayati wa ba'dal mamat, waktu hidup dan setelah mati. Kan manusia kan nggak selamanya hidup, hanya hidup aja yang dipikirin salah, hanya akhirat dipikirin salah, yang kudu dipikirin dunia dan hadis man laisa bi khairikum. Udah pernah sering banget saya itu ya. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati au taraka akhiratahu li dunyahu hatta yusibahu majami'an. Kagak termasuk orang bagus kalau cuma mikirin dunia, kagak mikirin ada yang terbanyak ini ya, yang terbanyak ya. Ngapain lu usaha biar kayak gua, biar Allah susah makan. Nggak mikir dia bahwa suatu saat dia nggak bisa makan. Kapan? Saat mati. Apa salahnya Anda sekarang berusaha untuk mendapat redha Allah sehingga di dunia Anda bisa makan, saat Anda di kuburan juga tidak disia-siakan oleh Allah. Ya? Atau sebaliknya, dunia doang sampai kadang mikirin akhirat nggak bagus kata Nabi. Atau sebaliknya, akhirat mulu, dunia kadang mikirin kayak orang gila. Bukan loh masjid, jadi lu bodo amat. Bukan lu keliling gua mau tawaf segala macam. Nah anak lu gimana? Nah, bukan urusan gua, urusan Allah. Allah dianggap bamu. Bukan urusan gua, urusan Allah. Lah, nah Allah siapa? Oh udah terserah Allah. Atau kita kan perlu tawakal. Waduh, ini lama-lama ini mah ingus keluar juga tawakal. Pilak keluar ingus. Apa tidak mau bilang cuma Allah aja? Coba aja. Ingus dong, udah cuma Allah aja. Kalau nggak banjir yang mau ingus. Enak, itu perlu ikhtiar dong. Harus ada usaha. Makanya kata Nabi silakan aja. Anda berbuat untuk dunia, tapi jangan lupa akhirat. Kemudian berbuat untuk akhirat, jangan lupa dunia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Dunia akhirat harus berjalan. Ad-din wa dunya tahu aman, ya harus berjalan secara berbarengan. Oke, balik ke lihat jam dulu. Nah, jam 9 alhamdulillah ya. Sementara jam 11 ini kan alhamdulillah. Mana tadi? La yunajikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala. Yang mana doa kita harus
bisolihi a'malikum. Begini kata baginda nih, salah satu di antara mereka ngomong dengan lantang, kagak bakalan bisa nyelamatin kita dari dari lutupnya pintu goa dengan batu gede yang jatuh dari gunung, kecuali lihat nih pelajaran. Illa nggak mungkin diceritain nama Nabi kalau Nabi nggak ngambil edukasi ya pelajaran. Illa antadullah, satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bukan hanya sekedar Allahumma, aku kepengen ngedoa kita bisolihi a'malikum, dengan kesolehan amal ibadah yang pernah kita lakukan. Jadikan itu amal soleh untuk wasilah sebagai penyambung lidah untuk diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk ingat-ingat, di antara kita kira-kira punya amal soleh apa enggak? Ya. Faqala, yang mana tadi? Qala rajulun minhum. Qala, berkata rajulun, seorang laki-laki, minhum, dari mereka. Diceritakan bahwa ada satu laki-laki. Nah, kalau sudah kacaritakeun aya hiji lalaki, ceritanya mengenai rajulun, seorang laki-laki, minhum, dari mereka, salah satu dari mereka yang 3 orang. Ayo coba lu doa saya ya, yang satu nih. Makanya gini, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran wa kuntu la aghliqu qablahuma ahlan wa la mala, ya Allah fala bi talabu syajal yawman falam arih alaihima hatta nama. Tinggi-tinggi ya. Yang pertama, Allahumma, ya Allah, karena adalah li, buat saya, abawani, 2 orang tua. Saya ini seorang hamba yang punya orang tua saya syaikhan, semuanya sudah tua renta, kabironi, udah pikun dua-duanya. Belum baru mau nyeritain amal soleh ya. Ya Allah, saya ini seorang hamba. Kalau saya pasti saya tambahin, Engkau maha tahu saya punya orang tua, dua-duanya udah tua, dua-duanya udah pikun, dua-duanya udah perlu ditolong sama anaknya. Akhirnya bagaimana kata beliau? Wa kuntu, dan saya adalah anak, la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Saya tidak pernah berani aghbiq, memberi makan ahlan kepada anak-anak dan istri, wala malam, dan juga saya tidak pernah berani memberikan makanan kepada hewan piaraan saya ya. Hewan piaraan saya biarkan tidak makan. Anak saya biarkan jangan makan dulu. Istri saya pun saya tidak kasih makan sebelum mereka berdua makan terlebih dahulu. Oh, keren ini. Bini saya enggak saya kasih makan, anak saya enggak saya biarkan makan, apalagi hewan piaraan enggak saya kasih umpan sebelum ibu dan bapak saya kenyang terlebih dahulu. Ada di sana? Ada, cuman udah nggak ada. Dijaga kayaknya belum lahir. Paham nggak sih cerita? Saya ini seorang anak, ya Allah, kagak saya berikan makan ke istri saya, nggak saya kasih anak saya makan, nggak saya kasih piaraan saya makan sebelum bapak emak saya kenyang dulu.